mulai mengubah gaya permainan mereka supaya nggak ketebak sama tim-tim lain. Oke, karena itu balik lagi dari dapur setiap tim kita sama sekali Betul. nggak tahu juga, cuma bisa melakukan spekulasi-spekulasi atas pergerakan mereka di setiap matchnya. Yap. Dan sebentar kalau kita lihat dari sisi lain victim yang sudah mulai keluar, biasanya kalau victim itu misteri yang diutus terpisah seorang diri. Itu memang dari minimap kita ngelihat ada posisi 1-3, tapi gue nggak tahu siapa yang ditaruh di belakang. Bahkan tembakan dari seorang Rocky nampaknya akan memberikan tekanan yang cukup pahit kepada Genesis Dogma. Ya tapi dari victim menurut gue ya gameplay mereka tuh udah berubah banget semenjak Gen Force udah mulai intens main di victim gitu. Kalau zaman dulu oke lah 1-3 misteri sendirian, tapi sekarang kayak udah mulai di setup dengan sangat bagus gitu dan Sebelahan. ini sebelahan nggak saling tautan ternyata Alpha yang terlebih dahulu Kok melihat pergerakan dari seorang Casey. Casey nggak sadar ada Alpha di situ. iya sih kalau kita lihat pergerakannya Casey yang kayak polos banget, dia geser, 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 terus tiba-tiba hello kata Alpha gitu kan, muncul begitu saja. Tapi kali ini Void dan Bigetron Red Aliens lagi-lagi bertemu, lemparan granat dari seorang Depths 2K langsung saja melumpuhkan seorang Zuxi, follow up dari Bigetron Red Aliens begitu cepat. Ada beberapa tembakan backup dari Yu High Bay juga. Betul, sudah mulai bergerak pelanan pasti, bahkan Harvest berhasil diamankan. Kali ini bahkan dua pemain granat yang begitu bagus dari seorang Ryzen menumbangkan dua pemain dari tim Void. Trade yang tidak begitu bagus tentunya untuk Void kali ini, di mana dua pemain lain dari Void berada jauh di bagian belakang dan akan sangat sulit untuk membackup dua pemain Void yang lainnya. Bahkan mereka sudah kehilangan 3 dan hanya menyisakan seorang aimbot, the last man standing untuk Void. Bigetron kali ini survive dan tidak kehilangan satupun anggota mereka. Alright, menyisakan aimbot seorang diri saja dari Void, mau gak mau harus mundur, harus disengage sekarang juga karena balik lagi dengan adanya placement point seenggaknya bisa menyelamatkan Void, namun ternyata Anthem lagi-lagi kali ini menampilkan performanya dengan red dot sight yang mampu menculik satu player dari victim. Bukan victim, Ada Eagle. Eagle. Eagle lagi perang sama Onyx. Terus tadi ada ketemuan juga, kali ini ternyata masih berlanjut di mana Katalis yang sedang dalam posisi proning masih melanjutkan fight bersama dengan tim Onyx. Kali ini Katalis berpindah tempat menuju ke arah belakang untuk melakukan regroup supaya masih aman posisi dari Eagle 365-nya. Karena Onyx juga sedang dalam posisi split, di mana Nick yang sudah ketahuan tapi masih ada power punk yang posisinya mungkin belum diketahui oleh pemain-pemain Eagle yang lainnya. Ada Oke, GD nih. oke. Berarti kalau bisa kita bilang timnya masih lengkap 16 tim, namun terculik satu persatu player-playernya. Bahkan kalau kita lihat statistik dari seorang Anthem, kali ini sudah mulai muncul juga, sudah banyak elimination point yang dikumpulkan dari seorang Anthem. Dan sedikit regroup dilakukan kembali dari Eagle 365, nggak mau terpisah terlalu jauh, takut kehilangan satu player lagi. Yes, pokoknya mereka akan memaksimalkan karena tinggal 2 game lagi untuk Super Weekend yang pertama. Oh, dikejar oleh Bigetron. Last man standing dari tim Void, di mana aimbot harus menghadapi 2 push yang dilakukan oleh Red Aliens dan rata sudah Void dipulangkan, bahkan ditaunting oleh Yuhai dan juga Ryzen. Combo pasangan perak yang dimiliki bahkan dibakar atau digranat oleh Luxi dari bagian yang cukup jauh untuk compound tersebut. Pertanyaan gue cuma satu, itu kan kalau taunting buang peluru banyak ya? Iya. Nggak sayang ya? Ini sampai granat juga dilempar loh. Iya, jadi kayak udah niat gitu kan, nggak apa-apa gue siapin 2 klip untuk selebrasi. Gitu. Tapi ada yang unik loh di game ini. Void juga tiba-tiba rotasinya cepet banget loh. Void kan biasa main di tambang sama di nakam kan. Iya. Tiba-tiba dari dia kiri. udah ada di sekitar Painan. Kayaknya pada mau ngambil ini deh, cok poin tengah. Karena tadi kan circle-nya circle set boy kalau kata bikin Flo galau kan. ya. Nah, makanya berusaha untuk meminimalisir resiko rotasi susah. Makanya mereka berusaha untuk ngamanin circle. Karena kan namanya Sunhawk tuh lu lihat. Itu ngumpul semua di tengah. Betul, itu daerahnya victim tuh. Daerahnya victim, daerahnya DU sekarang. Terus belum lagi datang dari arah belakang itu ada RRQ yang sudah mulai rotasi. Kalau dari Bonafide sih kayaknya mereka masih nyantai deh. Lihat, mereka udah nge-split cukup jauh. 4 tim pas yang nyantai. Iya. Boom, Bonafide, Livescape, Alter Ego. Iya, betul. 4 tim yang punya meta healing. Ya itu dia, ini yang akan mereka maksimalkan. Dengan circle kayak gini mereka udah memprediksi ini susah banget buat masuk ke tengah. Udah pasti semua pada main tengah. Mendingan kita kumpulin healing, satu orang ke satu orang, ya udah pakai strategi healing. Yang penting efektif. Terus yang lucu adalah mereka tuh ngebagi ke sudut 4. Jadi kayak udah ada penguasanya masing-masing. Oh betul juga, 4 Ya kan? arah mata angin gitu ya.
udah ada jatahnya gitu loh. Ini area first aid gue ya. Pokoknya ini RT RW gue, lurah gue, jangan diganggu. Itu tepatnya bots tuh zamannya alter ego line up-nya belum gabung sama Limax. Yang Belum. biasa di scrappingin sama alter ego tuh Iya. buat mereka looting. Tapi kan karena sekarang alter ego tuh adalah mayoritas pemain-pemain dari Limax, makanya mereka lebih rotasinya itu lebih ngumpulinnya di sekitarnya KM Alpha. Wah, ini menarik ya, tuh kan. Pasti ada Badru, ada Sanhok, ada Badru. Udah pasti. Emang itu udah line up yang disusun oleh alter ego lah. Yes, betul. Dan kalau kita lihat Badru kayaknya bakal ditinggalkan sebagai asuransi dari alter ego di belakang sana. Yup. Dan 3 playernya udah bergerak maju. Berarti ada kemungkinan dari alter ego seperti yang udah lo bilang juga sebelumnya, mereka akan berusaha untuk mencari kill point atau elimination point. Dan sementara ya udah Badru biar jadi asuransi di belakang. Andai kata Ya. mereka semua ketiga-tiganya dipotong rotasinya, seenggaknya masih bisa menyelamatkan placement point. Soalnya beda loh gameplaynya alter ego sebelumnya. Bisa dibilang sebelum PMPL mulai ya. Di beberapa turnamen terakhir itu mereka mengirimkan 3 pemain itu langsung ke depan. 1 pemainnya di belakang. Sekarang udah mulai agak sama nih kayak zaman dulu nih. Kalau Iya. yang di Sanhok di 2 hari sebelumnya, itu mereka geraknya bareng, Jel. Mereka geraknya bareng. Kalau misalkan udah susah banget nih buat masuk dalam zona, baru mereka kumpulin semua healingnya ke arah Badru. Oke, tapi yang menarik juga ya dari Skylight lu lihat deh, dia split jauh banget. Pinky di Pulau Alpha, Jersey di Pulau Bravo, duanya lagi masih nyetak di Hatin. Oke. Ya kan, menarik kan? Apakah mereka ada niatan buat healing juga? Itu dia menarik banget. Atau mungkin Pinky sama Jersey itu buat asuransi setiap pulau. Andai kata pulaunya circle-nya ke Alpha, oh udah ada Pinky. Benar. Kalau circle-nya ke Bootcamp, oh udah ada Jersey. Atau emang ini yang mereka lakukan supaya mereka punya 2 opsi jalur rotasi. Karena kan jaraknya jauh nih, lo mau nyebrang lewat jembatan sebelah kanan sekitar Hatin atau lo mau nyebrang ke celah kecil yang cukup dekat dengan pemain-pemain Aura. Oke, menarik ya. Dari setiap tim pastinya punya racikan-racikan strategi mereka sendiri juga. Dan semua udah mempersiapkan yang terbaik juga. Walaupun memang seringkali kita melihat ada yang namanya rotasi-rotasi player, ada yang namanya juga rotasi strategi. Balik lagi setiap tim punya coach. Yap. Mereka punya analis, mereka punya manajer. Dan pastinya udah didiskusikan ya. Udah Betul. di-deal-dealan gitu loh. Nggak mungkin dong tiba-tiba rotasi player tanpa ada deal-dealan. Tidak mungkin, pasti udah dari banyaknya referensi yang ada sudah dipikirkan yang terbaik yang mana, terus mereka godok lagi supaya lebih matang strategi mereka. Tapi satu hal yang harus diingat, tidak semua strategi bisa dijalankan 100% karena tergantung dari zonanya seperti apa. Lo udah nentuin nih, kita pengen ambil ke arah Painan tapi ternyata Painan nggak masuk ke dalam zona. Masa ya lo tetap ke arah Painan terus baru menuju ke checkpoint berikutnya? Nggak bisa. Balik lagi segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan berhasil. Selalu kita ulang-ulang terus itu di setiap kita nge-cash. Betul, jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa didapatkan guys ya. Karena nanti ujungnya menyakitkan. Nah itu, jangan sampai. Dan kalau udah terjadi ya jangan membalas-balas gitu ya. Makin panjang kan tuh. Oke, Aduh, kita fokuskan kembali saja. Back to the beat. back to the game. Kali ini dari NFT, Jarak, Favel, dan juga Power Punk. Kalau kita lihat dari drone-nya dan juga dari minimapnya memang tidak terlalu jauh. Bahkan dari Power Punk, pandangannya sudah menuju ke bagian compound atas yang sudah ditempati oleh pemain-pemain dari tim Onyx. Sementara Bigetron yang kembali memantapkan setup mereka di arah Painan. Wow, melihat sebuah supply yang sedang turun untuk seorang Ryzen sambil Nyantai ya. memperhatikan daerah sekitarnya juga. Sambil Dan nyantai. dipantau juga untuk supply turunnya kira-kira ada yang ngambil atau tidak. Yes, Ini betul. mereka tanggung jawab dengan daerah drop mereka masing-masing gak sih? Kayak yang lo bilang tadi gitu, satu orang dapetin satu komplek lah ibaratnya. RT RW-nya masing-masing RT lah ya. RW-nya masing-masing. Dan sekarang mereka melakukan setup untuk di daerah RT RW masing-masing. Yes, RT1 Ryzen. Betul, Terus RT2 Luxi, RT3 Jukci, terus RT4 Yuhai. Jukci. Jukci. Uksi ya. Uksi, Intinya Uksi. Uksi ya. Kalau panggilan Nemo viewersnya itu Raka sama Dari David. David. Raka sama Wow, Wah, tiba-tiba gue ngeliat HP-nya Ramones hilang dengan begitu cepat. Entah siapa yang menembak, karena tidak mungkin yang menembak adalah Power Punk. Iya. Karena angle shot dari Powerpunk itu masih ketutupan sama pohon-pohon juga, jadi harusnya akan menjadi informasi untuk Powerpunk kalau memang ada penghuninya. Tapi menariknya adalah player-player Onyx lainnya tidak terpantau dari arah bagian minimap. Ini
bisa dibilang yang keputusan dari Powerpunk ini agak sedikit beresiko ya decision makingnya. Yap. Namun apalagi ada Spavel juga yang udah berusaha untuk mencari informasi ke arah depan. Ini Nick sama Raffi kalau nyebrang kelihatan banget sih Oh harusnya. pasti kelihatan dan Kenan, gue bilang Badru lagi. Kenan kali ini tidak ada head kit sama sekali, mungkin udah disetor. Udah disetor ya. Biasanya yang healing siapa sih? Ikiar kah? Ikiar, betul. Ya, Ikiar kan ya, yang biasanya healing dari Bumi Sport. Dan tidak ada healing sama sekali dipegang oleh Kenan. Apakah ada di tangan Ikiar? Karena kita belum melihat juga POV dari seorang Ikiarnya tadi. Kalau kita berpindah kali ini, Livescape yang masih bertengger di posisi mereka saat ini, tapi mereka nggak bisa nahan terlalu lama di sini sih. Mereka sudah ditinggalkan untuk zona berikutnya. Mereka butuh bergerak masuk dengan kondisi Maybe yang mempunyai 6 medkit lumayan banyak untuk seorang Maybe di menit ke-14 dengan masih adanya 15 tim yang bertahan dan juga baru beberapa tim yang pincang. Ada Onyx, Eagle, Aura, GD. Yes, 4 tim yang sudah kehilangan satu anggota mereka masing-masing. Ya, tapi kehilangan anggotanya nggak sampai signifikan banget lah ya, hanya kehilangan satu aja. Dan dengan circle yang seperti ini bisa dibilang beberapa kali deja vu sih. Sering banget kejadian circle ke arah bootcamp, dan harusnya dari pro player mereka udah bisa banget ngeprediksi bakal endingnya kemana. Makanya semuanya udah ramai banget, padat merayap menempati di bagian open fieldnya. Bahkan kali ini dari RRQ berusaha untuk menyisiri area open field yang mereka kuasain. Di depannya mereka sudah ada tim Onyx. Akankah mereka bertemu atau tidak? Karena posisi dari arah jam 9, bukan jam 9, jam 3 itu benar-benar ramai. Bahkan ada Eagle juga, ada Bonafide juga yang akan berusaha untuk menyusup masuk. Ini ketika circle-nya berpindah kembali, harusnya posisi dari timur itu padat merayap. Iya, dan yang gua suka sebenarnya pemikiran yang dilakukan oleh DU sebenarnya. Mereka udah keluar dari area bootcamp, takut misalkan dikurung sama tim-tim lain. Bahkan kali ini mereka berhasil mendapatkan 2 birthday party. Mendapatkan 2 pemain dari tim Aura, hanya menyisakan 1 lagi. Masih bermain jiggle di bagian bebatuan. Menuju ke bagian atas dan ada follow up juga yang datang dari pemain-pemain DU yang lainnya. Ini akan sangat berbahaya untuk Aura. 2 pemain datang dan berhasil mendapatkan Jaxi. Aura pun rata. Happy birthday. Dibalas happy birthday, tapi kali ini 3 pemain langsung yang ditimpuk kue oleh pemain DU. Waduh, ditimpuk kue ya. Tapi gokil banget sih tadi pergerakan dari Kryzen ketika melakukan jiggle-jiggle atau dansa-dansa di atas batu. Itu benar-benar mengulur waktu. Karena dia tahu teman-temannya masih belum melakukan regroup, makanya dia berusaha untuk nge-wasting time, ngulur-ngulur waktu, sampai Jaxi itu kesulitan. Akhirnya teman-temannya melakukan regroup dan itu dia, Dewa United berhasil untuk meratakan Aura. Dan kali ini dari Alter Ego pun berhasil untuk menyeberangi juga dari arah bagian Camp Alpha. Dan Potato yang mungkin akan memimpin barisan barikade dari Alter Ego. Hati-hati Alter Ego, Dewa United nih udah siap banget ngenyantap tim yang akan berusaha masuk dari choke point jembatan tersebut. Ya, itu jalur rotasinya AE nggak jauh beda sama jalur rotasinya Aura tadi sebenarnya. Sama persis ya. Sama-sama harus menyeberangi bagian compound pinggir sungai untuk menuju ke bagian bukit yang ada di bawah dari bootcampnya. Sementara Bonafide yang sudah mulai mendapatkan checkpoint berikutnya, lalu DU yang sepertinya sudah tahu pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh Alter Ego. Karena angle dari seorang Hans tidak lepas dari bagian pinggir sungai. Ya, itu harusnya tadi sempat kelihatan dikit sih. Makanya tadi Hans gak ngelepasin sama sekali pandangannya ke sungai tersebut. Bahkan zona ketiga sudah mulai mengecil kembali. Livescape kali ini punya PR yang cukup berat untuk bisa masuk. Karena di bagian perumahan-perumahan Painan sudah ada alien merah yang siap untuk menangkap. Apalagi setup dari Zuxi, Ryzen juga tadi sempat terpantau. Mereka mengambil bagian atap-atap dari rumah Painan. Ini happy birthday gak sih buat Toms? Tomsnya udah offside nih menurut gua. Wah. Suara bagi dari Zuxi harusnya didengar oleh seorang Toms. Ya harusnya kedengaran. Ini akan ngebuat Livescape bergerak lebih hati-hati lagi. Dan ternyata circle-nya menuju ke arah bootcamp. Membuat DU berada di bagian tengah kurang lebih untuk circle yang saat ini sedang kita pantau. Dimana mereka juga sudah mulai melakukan setup. Bigetron juga akan menuju ke bagian sana. Ini bakal ada 3-way showdown harusnya antara Bigetron, DU dan juga Alter Ego. Ya, itu ramai banget sih. Yang paling nyaman dan aman harusnya pintu masuk dari Skylights. Nggak ada gangguan sama sekali, bahkan masih ada beberapa gedung-gedung bootcamp yang mungkin masih bisa menghalau pandangan dari Skylights. Apalagi Boom udah mulai ngisi perumahan-perumahan bootcamp. Jadi harusnya mereka bisa aja gitu loh, nungguin circle-nya sampai mantul kembali. Ya, betul. Gue setuju akan hal itu. Terus dari victim juga setup mereka udah sangat rapi. Mereka mengamankan daerah pinggiran-pinggiran jalan yang ada di sekitar bootcamp juga.
mereka bisa aja nyayur loh. Kayak buat NFT bakal bergerak menuju ke arah victim. Belum lagi ntar dari Onyx. Ini bakal ada pengikisan massal sih. RRQ, Onyx, NFT, victim. Mereka bakal komit dalam melakukan fight. Baru dibilang tiba-tiba ada satu pemain dari Onyx yang berhasil di knock out. Ada Power Punk yang sudah berhasil diamankan dan hanya menyisakan seorang Nick saat ini. Yes, betul sekali. Last man standing yang masih aktif, Nick, dan udah melepas tasnya. Kali ini juga masih berusaha untuk survive. Powerpunk entah apakah bakal dibiarkan bleeding out atau akan diselamatkan. Tapi ternyata Bonafide will join the party juga. Bootcamp nggak akan dibiarkan dikuasai oleh Boom Esports seorang diri saja. Bonafide sudah mulai menyusup masuk. Tapi kali ini mereka masih bisa berhasil untuk melakukan revive terhadap salah satu player. Tuyul di belakang sana masih bisa melakukan healing juga. Dan bagian jembatan ada pembegalan yang terjadi. Bigatron Red Alliance dari tadi memantau Livescape yang bakal kesulitan untuk bisa melakukan penyeberangan. Betul, gimana cara Livescape bisa lolos kalau misalkan jembatan dibegal seperti ini. Dan gua nggak yakin dari Livescape punya healing yang proper. Tapi tiba-tiba ada bantuan dari Takai yang mengganggu setup dari Bigetron. Satu pemain Bigetron tumbang, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi ternyata Grimori juga mendapat tekanan yang begitu menyakitkan. Ada Audrey yang memberikan tembakan ke arah tim Takai. Bahkan Yuhai juga memberikan follow up-nya. Kali ini Kean masih mendapatkan celah untuk melakukan revive. Tapi maybe di belakang sudah ter-knockout. Hanya menyisakan satu player aktif untuk masing-masing tim. Tapi Dinosaurus ditembak di waktu yang tepat oleh seorang Kean. Yes, betul sekali. Dino. Waduh. Akhirnya harus pulang juga. Dan ternyata Bigatron Red Alliance masih bisa survive. Bakal langsung dicuekin aja tadi Takae dan juga tim Livescape yang sedari tadi bertempur di belakang. Yuhai Bei ditinggalkan seorang diri untuk menjegal granatnya. Oh, gue kira bakal buy one get one free, tapi ternyata berhasil untuk menculik satu player dari Takai. Gremori begitu saja dan juga Hades. Gila, itu granat yang unpredictable sih. Gue nggak nyangka itu bakal langsung connect dan ngedapetin satu pemain, bahkan dua pemain dari Takai yang lagi saling merevive, saling sharing. Itu timing yang begitu tepat tadi dilakukan oleh seorang Yuhai. Yes, betul. Dan ternyata banyak sekali granat yang andil dalam permainan ini. Kill darahnya begitu low, masih bisa berlari juga untuk melakukan touchdown ke dalam play zone-nya. RRQ somehow tersisa satu player saja di depan sana. Asa seorang diri berada di belakang batu juga, masih bersembunyi di belakang smoke. Nampaknya akan melakukan healing. 23 first aid sudah dikantongin. Ya, ini kayaknya jalan satu-satunya yang akan dilakukan oleh RRQ setelah mereka kemarin bermain barbar. Kali ini tempo mereka benar-benar lambat dan bisa gue bilang benar-benar rusak. Kondisi Asa juga menurut gue belum terlalu enak. Karena cukup dekat dengan beberapa tim di sekitar mereka. Kali ini berhasil mendapatkan Leons dari Eagle 365. Sudah ada 23 head kit. Kalau misalkan dia bisa bertahan ini bagus. Tapi masih ada pemain-pemain Eagle yang cukup dekat. Bakal ada through the smoke dan Asa berhasil. Tapi low HP. Darahnya tembakan yang begitu dalam dari Leons tadi membuat Asa melewatkan momentum untuk melakukan healing. Yes, betul sekali. Blue zone-nya udah terlalu menyakitkan juga. Bahkan kali ini yang cukup sakit adalah tembakan dari Ramones yang berusaha untuk menghentaskan seorang Fajar. Tapi ternyata counter dari Fajar masih bisa memulangkan Ramones. Wah, gila, gue masih speechless dengan momen Asa tadi. Dia udah niat untuk melakukan healing, tapi tiba-tiba push yang dilakukan sama Eagle bener-bener tepat waktunya. Dan sangat-sangat mengganggu. Sama hal yang dilakukan oleh tim Dewa United yang menjatuhkan dua pemain dari tim Bigetron. Kali ini Yuhai dan juga Zuxi yang menjadi korban. Berarti hanya menyisakan satu pemain terakhir dari Bigetron yang bertahan saat ini. Yes, betul sekali. Masih bertengger juga di belakang Blue Zone. Namun kali ini Bonafide dan juga Boom masih bergesekan terus-menerus. Close combat terjadi di bagian bootcamp. Zonanya keluar dari bootcamp juga. Siapapun yang keluar ini bakal banyak pintu sudah mulai dibuka. FBO menendur tapi Tuyul berhasil untuk menyapu satu persatu player dari Boom. Dan kali ini satu player terakhir yang tersisa di belakang sana. Sulit sekali untuk survive. Masih ada Ikier yang mungkin akan melakukan healing saja. Gila loh, bite-nya ini bagus banget loh. Ada yang nge-distract dari bagian dalam, ada yang nge-distract dari bagian luar gitu. Jadi pemain-pemain dari Boom benar-benar kejebak dengan meninggalkan Ikiar yang tersisa seorang diri. Dengan adanya 23 head kit yang dipunya di tasnya Ikiar tadi, mungkin kalau ditambah sama head kitnya Asa bakal banyak banget itu. Ya sih, tapi untung masih ada asuransinya ya. Betul, di belakang ya. Masih ada asuransi di bagian belakang. DU pun dalam kondisi yang sangat prima, cukup dekat dengan alter ego nih. DU memotong berarti udah 2 tim ya.
Mereka motong Aura, terus tadi motong BTR, sekarang bertemu dengan Alter Ego. Iya, karena Alter Ego tadi bermain dengan lambat, dia nggak mau langsung tusuk ke tengah. Dia tahu di depan sana juga ada orang lain. Bahkan kali ini Skylights pun mungkin akan menjadi mangsa dari Bonafide. Satu player tuyul di depan sana masih bisa di revive seharusnya. Dan ternyata dari Hans Fori mungkin akan berlari-lari kembali. Dan Kryzen kali ini sudah mulai menggila, memanas nampaknya. Tapi Ryzen di sisi lain, the last man standing akan bertemu dengan Kryzen. Dan Kryzen yang meratakan Ryzen. Wow, Battle of Zen ya. Battle of Zen tadi berhasil dimenangkan oleh Kryzen rupanya. Dan DU bertahan dengan 10 poin eliminasi. Wah, gokil Dewa United. Lagi memanas ini nampaknya. Tapi ternyata Skylights merusak pesta yang sudah dibangun dari Dewa United. Sedari tadi ada satu player yang berhasil diculik, Steve Boy nampaknya. Namun dari 3 player tersisa masih dengan sabar berusaha untuk melakukan setup. Nggak mau terlalu terburu-buru juga karena ini adalah kesempatan mereka untuk bisa menyambut WCD kembali. Yes, tapi ternyata DU masih bener-bener panas cuy. Nggak dikasih lepas. Pemain-pemain Bonafide yang baru aja keluar dari arah bootcamp benar-benar di spray dan diberikan tekanan oleh Dewa United. Smoke sudah mulai terpop up kali ini. Bot seharusnya masih bisa diselamatkan, tapi Uni nggak ingin melepaskan angle-nya. Bahkan Uni masih memberikan tekanan ke arah Bonafide. Tembakan demi tembakan terus dilancarkan, mengganti weaponnya bahkan secara komit untuk mendapatkan beberapa hit marknya ke arah Bonafide. Yes, dan ternyata Bonafide berhasil untuk melakukan revive terhadap kawannya, tapi ternyata Blue Zone sudah mulai bergerak kembali. Dewa United Uni diutus untuk menjaga pergerakan dari Bonafide, tapi Bonafide dengan gayanya merangkak-rangkak berusaha untuk masuk ke dalam circle. Tapi ini menarik banget dari Dewa United. Ada Kryzen yang diutus di dalam dan ternyata what happened? Ada sebuah granat dari Skylights yang nyasar ke depan sana. Slayer berhasil untuk mengeliminasi satu player dari Bonafide. Yes, ini Bonafide. Oh, itu granatnya. Selesai, sudah. Itu Slayer. granat yang begitu matang berada persis di depan pemain-pemain dari Bonafide. Gila ini Wah. Slayer benar-benar mengslay habis-habisan musuh-musuh yang berada di depannya. Tapi ternyata Kryzen pun tertangkap oleh player-player dari Skylights. Dan berusaha untuk di-revive terlebih dahulu. Tapi Uni berusaha untuk meng-cover teman-temannya. Skylights berada di posisi enak. Zona memihak untuk burung biru. Betul, Ikyar pun yang sudah kehabisan edkit menembak dari belakang memberikan tekanan ke arah depan. Tapi Ikyar sudah tidak bisa menahan DPS dari Blue Zone-nya lagi. Ini akan menjadi battle antara DU dan juga Skylights. Tergantung sih apakah pemain terakhir dari Alter Ego juga akan join atau akan hanya menjadi seorang penonton aja, karena dari Alter Ego hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka. DRC posisinya udah ketahuan. Super Una pun hanya berdiam diri untuk menunggu momentum apakah dia bisa bertahan hingga mendapatkan headset kedua atau dia akan melawan. Tapi sepertinya dari Super Una mereka bakal melawan. Granat dilempar ke arah bebatuan, terpantul Kryzen. Sangat berbahaya, apakah itu sebuah stun granat ataukah itu sebuah granat karena belum meledak dan ada beberapa splash tadi yang keluar. Dan Uni masih bisa bertahan, akan memperhatikan pergerakan dari Skylight Gaming. Ini akan menjadi battle yang begitu chaos. Semua sudah mulai terpopau ada di bagian kanan, tapi Slayer akan tetap fokus ke arah pemain DU yang ada di bagian high ground. Spray to the grass, tapi Hands yang menjadi korban pertama. Jersey mendapatkan satu. Kali ini kondisinya benar-benar tidak berimbang. Walaupun trade talk-nya sudah mulai terjadi, tapi ternyata Pinky berhasil menjatuhkan pemain dari tim Dewa United dan Skylights Gaming berhasil mengamankan WWC